Apa itu komposisi tubuh? Komposisi tubuh adalah hal-hal yang harus ada untuk membentuk tubuh atau raga manusia. Raga manusia terbentuk dari susunan 5 hal: cairan, organ, otot, rangka, dan lemak. Cairan. Tubuh manusia tersusun sebagian besar oleh cairan. Hampir 60% berat badan orang dewasa terdiri dari cairan. Untuk menyeimbangkan jumlah cairan di dalam tubuh, kita harus mengonsumsi air yang cukup. Tidak ada patokan berapa liter cairan yang harus dikonsumsi, sebab masing-masing tubuh memiliki kebutuhan cairan yang berbeda-beda. Sahabat taat sehat sudah memulai kebiasaan baik untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan meminum 1 gelas air sebelum atau sesudah sholat. Selain itu, usahakanlah untuk langsung meneguk sedikit air pada saat merasa haus atau lapar, karena haus dan lapar dapat menjadi sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh saat jumlah cairan di dalam tubuh berkurang dari kadar yang dibutuhkan. Organ. Tubuh manusia terbentuk atas organ-organ yang kompleks, mulai dari organ yang besar seperti liver hingga organ yang sangat kecil seperti pembuluh darah. Organ-organ tubuh kita itu, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, semuanya bekerja setiap hari tanpa henti di dalam tubuh kita. Untuk itu, kita harus melestarikan kesehatannya. Sebab, jika satu organ saja yang berkurang fungsinya, maka organ yang lain akan merasakan sakitnya. Sahabat taat sehat sudah melaksanakan upaya menjaga kesehatan beberapa organ tubuh, yaitu ginjal, dengan cara mengonsumsi cairan yang cukup, usus dan otak dengan cara mengonsumsi karbohidrat kompleks atau sumber makanan yang mengandung serat alami, dan pankreas dengan cara berhenti mengonsumsi racun yang bernama terigu. Otot. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut sebagai serabut otot. Otot di tubuh manusia ada 3 macam. Otot polos, yaitu otot yang ada pada organ-organ tubuh, otot jantung, dan otot rangka, yaitu otot yang melapisi tulang manusia. Otot-otot ini harus senantiasa dibangun. Massa atau jaringan otot di tubuh kita harus tinggi, terutama otot rangka. Rangka atau tulang. Rangka atau tulang adalah penyusun tubuh manusia selanjutnya. Sistem kerangka manusia adalah ibarat besi-besi beton yang menyangga sebuah bangunan. Sistem kerangka ini adalah berupa rangkaian tulang dan sendi. Ketika manusia lahir, ada sekitar 270 hingga 300 tulang yang menyusun tubuhnya. Namun, seiring bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang tersebut akan menyatu, sehingga jumlah tulang di tubuh manusia kemudian menyusut menjadi sekitar 206 tulang. Tulang manusia harus kokoh dan kuat, karena tulang memiliki beberapa tugas penting, di antaranya menopang bobot seluruh tubuh, memberikan bentuk tubuh, menunjang pergerakan tubuh, dan menyimpan mineral. Lemak. Lemak yang ada di tubuh manusia, yang sering disebut dengan lemak tubuh, adalah hal lainnya yang wajib ada untuk menyusun raga manusia. Lemak tubuh memiliki peran penting, di antaranya sebagai simpanan energi untuk kondisi darurat, yaitu ketika tidak ada asupan makanan atau oksigen, sebagai pelindung otot dan tulang saat terjadi benturan, sebagai jalur atau gang untuk saraf dan pembuluh darah, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pengikat antara lapisan kulit dermis dengan otot, sebagai tempat menyimpan beberapa jenis vitamin yang dapat larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Wah, lemak tubuh ternyata penting juga ya. Ya, lemak tubuh yang selama ini menjadi momok mengerikan setiap kali kita mendengar namanya disebut, ternyata keberadaannya sangat penting dan berharga bagi keberlangsungan hidup kita. Akan tetapi, walaupun keberadaannya sangat penting,
massa atau jaringan lemak tubuh harus dijaga jumlahnya agar tidak sampai berlebihan. Kelima hal yang menjadi komposisi tubuh ini jumlahnya harus seimbang dan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan masing-masing tubuh. Tidak peduli yang tua, yang muda, yang kaya, atau yang miskin. Kelima hal inilah yang harus selalu diperhatikan setiap hari. Itulah mengapa berkali-kali disampaikan bahwa komunitas taat sehat ini bukan hanya sekadar berbicara tentang berat badan, bukan hanya sekadar membahas tentang menurunkan atau menaikkan berat badan saja, tetapi tentang menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan bersenjatakan syariat. Penting untuk teman-teman pahami bahwa tolok ukur atau patokan kesehatan itu bukan dilihat dari angka pada timbangan saja, tetapi dilihat dari keseimbangan keseluruhan komposisi tubuh ini, cairan, organ, otot, tulang, lemak. Apakah sudah terpenuhi syarat jumlahnya atau tidak? Fokuslah pada pemenuhan syarat keseimbangan komposisi tubuh ini berpedomankan Kitabullah. Lebih jauh lagi, otot, rangka, lemak memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berpengaruh. Bagaimana ketiga komposisi tubuh ini saling berpengaruh? Ketika otot rangka dibangun, ditumbuhkan, dilatih, dan dikencangkan, maka jumlah massa atau jaringan otot yang melapisi rangka itu akan menjadi naik atau bertambah. Ketika jumlah jaringan otot naik atau bertambah, tulang atau rangka akan terangsang untuk menjadi kuat. Ketika tulang kuat, kita menjadi aktif bergerak. Ketika kita aktif bergerak, energi dari asupan makanan dan bahkan energi-energi yang tersimpan dalam bentuk lemak tubuh pun akhirnya terpakai. Sehingga jaringan lemak tubuh kita menjadi rendah, sekaligus jaringan otot kita akan semakin bertambah. Inilah kondisi yang baik atau ideal. Sebaliknya, jika otot rangka kita tidak pernah dibangun, tidak pernah ditumbuhkan, tidak pernah dilatih, tidak pernah dikencangkan, maka jumlah jaringan otot yang melapisi rangka kita itu akan menjadi rendah. Ketika jumlah jaringan otot kita rendah, tulang atau rangka kita akan menjadi lemah. Ketika tulang kita lemah, kita akan menjadi malas bergerak. Ketika kita malas bergerak, energi yang kita makan sehari-hari menjadi tidak terpakai atau mengalami kelebihan atau surplus. Kelebihan atau surplus ini akan terus-menerus disimpan di dalam sel lemak atau tangki simpanan energi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah jumlah jaringan lemak tubuh kita akan meningkat, yang kemudian akan membuat kita menjadi overweight atau kelebihan berat badan, atau malah masuk ke level obesitas, dan sekaligus akan terus membuat jaringan otot menjadi semakin menurun. Ini adalah kondisi yang sangat buruk dan tidak ideal. Tapi ingat, ini tidak melulu berbicara tentang berat badan dan bentuk badan ya. Sebab orang yang berat badan dan bentuk badannya normal pun bisa berisiko memiliki jaringan lemak tubuh yang tinggi karena ada juga jaringan lemak tersembunyi yang tidak terlihat. Nah, ketika jaringan lemak tubuh kita tinggi, kita akan berisiko terkena banyak masalah kesehatan seperti prediabetes, diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, peradangan di pembuluh darah, jantung koroner, pembengkakan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, usus bocor, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Jadi, mulai sekarang biasakan untuk mengencangkan dan membangun jaringan otot rangka ya, supaya kondisi ideal ini bisa kita dapatkan. Bagaimana cara menaikkan jumlah jaringan otot? Hal ini akan dibahas pada video materi yang berbeda. Tonton terus video-video taat sehat ya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.